Halo, Assalamualaikum. Salah satu seri smartband terlaris di Indonesia, Xiaomi Smart Band, akhirnya sudah sampai ke versi 9. Dulu saya pertama nyoba versi 2, dapat dari Banggood, dan laris banget, banyak yang ikutan beli gara-gara itu. Nah, video ini sama seperti Huawei Band 9 kemarin, akan saya bagi dua part ya. Kamu sedang nonton yang part pertama, di mana saya akan pairing band ini dengan Android, tapi bukan Xiaomi. Dan saya barusan udah install Mi Fitness di Android sih cuma sekitar 80-90 MB ya. Jadi kita langsung ke chapter pertama di video ini, yaitu unboxing dan lihat penampakan dari bandnya. Ya, kemasannya seperti ini, kurang lebih sama dan harganya juga masih sekitar segituan. Saya ini beli di 500.000 lebih dikit, cuma dengan diskon di Tokopedia jadinya 490.000. Dan kalau ngelihat highlight speknya kayak gini, dia pakai layar 1,62 inci AMOLED display. Nanti kita lihat ya, ada always on display atau tidak. Frame-nya metalik. Kalau metalik itu belum tentu dari bahan metal ya. Bisa jadi finishingnya aja yang metalik, tapi nanti kita cek lagi. Tapi dia janjikan high quality. Battery life-nya bisa sampai 21 hari dan ada linear motor. Ini buat getarnya ya, for delicate experience. Ini yang versi garansi resmi Indonesia. Ada bahasa Indonesianya, nih. Tipenya model M2345B1, Bluetooth-nya sudah versi 5.4, harusnya hemat ya konektivitasnya. Diimpor oleh PT Xiaomi Communication di One Pacific Play Suite. Kalau made-nya masih made in China. Tapi karena bukan device 4G ke atas, ini jadinya boleh masuk tanpa proses TKDN. Tapi tetap harus melalui proses sertifikasi postel ya. Ini ada nomor sertifikat postelnya. Ini powered by Xiaomi HyperOS dan saya kemarin terakhir nyoba Xiaomi Smart Band 8 Pro ya. Yang mana masih ada bug. Saya pakai di tangan berdiri, padahal lagi berdiri, tapi masih suka dapat notif kelamaan duduk katanya. Ya mudah-mudahan di sini udah nggak ada bug seperti itu. Kemudian yang didapat di dalam paket penjualan, pertama user manual tentu saja Xiaomi Smart Band 9. Cuma kita nggak usah baca, yang penting mah install aplikasinya ya, yang tepat. Mi Fitness biasanya. Dan dapat dock charge-nya seperti ini. 2 pin kecil saja, ini magnetnya nggak terlalu kelihatan. Tapi harusnya menempel secara magnetik. Udah nggak ada ini ya, udah nggak ada frame yang buat nempelin modul bandnya. Kayak dulu. Kalau dulu kan modulnya dilepas, terus dimasukin ke frame, colokin ke port type E. Kalau ini udah enggak. Udah kayak smart band kebanyakan, docknya yang nempel ke bandnya langsung ya. Ke modul bandnya, nggak usah dilepas dulu kayaknya. Dan saya beli yang warna biru. Selain warna biru, ada warna putih, hitam, dan pink. Putih apa silver gitu ya. Yang biru ini warna strapnya biru muda, soft banget. Dan yang saya suka dari Mi Band dari zaman dulu adalah pengaitnya yang seperti ini. Jadi nggak ribet dengan jarum-jaruman. Masukin dulu ke lubang, lalu nanti sisanya dikait. Jadi kalaupun terlepas kaitnya harusnya masih rada aman ya. Ketahan, nggak sampai lepas sama lubang strap yang ini. Strapnya, ini mah premium banget, kerasa. Lebih tebal dibandingkan strapnya Huawei Band 9. Mudah-mudahan lebih bagus juga ya. Tapi sama-sama berkualitas sih keduanya. Dan ini bagian belakang bawah atau sensornya seperti ini. Kamu tinggal tempelkan chargernya. Posisinya dari sini. Magnetnya kuat dan juga kan bandnya ringan, jadi bisa sambil digantung ngecasnya. Kemudian di sini ada tombol buat ngelepas strapnya. Kita coba lepaskan salah satu saja. Oke, pakai pengait kayak gini. Sekarang strapnya. Jadi nggak universal pasti, tapi udah lebih enak ya buat ganti-gantinya. Harusnya Xiaomi juga jualan strapnya berbagai warna ya. Mudah-mudahan ada bahan lain juga. Nah, buat nyalainnya ini mau nggak mau harus dicolokin dulu ke power bank. Oke, sudah ada logo Mi-nya. Kita bisa lepaskan power bank-nya dan pilih bahasa di situ. Di sini ada menu power, reset, reboot, about, regulatory, dan lain-lain. Dan buat dipakai ini harus pairing dulu ke aplikasinya. Silakan disimak lagi penampakannya lebih detail sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu pairing ke aplikasi di Android.
A few moments later. Yuk kita mulai untuk pairing di aplikasi Android. Saya sudah login di Mi Fitness-nya dan kita masuk ke menu device dan tambahkan device. Kasih permission-nya langsung ke detect ya, Xiaomi Smart Band 9. Dan ada konfirmasi di band-nya, bagus, ini saya suka. Dan juga ada konfirmasi untuk pairing Bluetooth di aplikasi di smartphone. Kok bisa akses kontak ya? Oh iya, bisa kan dia buat munculin kalau ada yang nelpon siapa namanya ya. Dan ada sedikit quick tutorial ya buat ngaksesnya. Wow, permission-nya banyak banget. Mudah-mudahan aman. Dan ada update dulu nih, 2.2.85. Besarnya nggak disebutin berapa kilobyte atau megabyte. Tapi saya akan tunggu softwarenya download dulu ya. A few moments later. Sudah hampir selesai updatingnya. Lama loh ya. Setelah selesai transferring data, rebooting buat install update-annya ini lama asli. Xiaomi HyperOS sudah yang terbaru dan seperti ini watchface bawaannya. Home screen-nya seperti ini. Oh, geser kiri kanan sama balik lagi ya ternyata ya. Kalau dari atas ke bawah, notif rada kebalikan dari band atau watch kebanyakan ya. Kalau dari bawah ke atas, ini menu lengkap. Mungkin karena layoutnya yang vertikal agak sempit begini, jadinya seperti ini, menunya rada dibedain ya. Kalau di tap and hold, watch face-nya bisa pilih dan ini bisa diedit. Metriknya, datanya ya. Misalkan mau diganti heart rate, bisa. Baterai juga bisa. Dan kira-kira ada berapa watch face bawaan. By default terinstall, bentar. Kok dia balik lagi terus ya? Kurang lama tekannya. Oh, ini bisa dilihat dari ininya ya. Indikator di kanan. Ada berapa. Kita tekan dan tahan lagi agak lama. 4, ada 10. Watch face bawaannya. Mulai dari yang datanya lengkap. Angka jamnya gede. Bahkan ini gede banget. Kemudian yang berwarna, yang analog dialnya kayak fashionable gitu ya. Ini bagus nih kalau mau lihat jam doang. Tapi saya akan pilih yang paling berwarna dulu biar kelihatan layarnya. Termasuk bezelnya. Yang bawah sedikit lebih tebal ya dibanding yang atas. Ini screen off time-nya cepat banget. Tapi saya mau tes kalau misalkan ditutup pergelangan tangan dia mati. Ini bagus ya si Smart Band dengan harga terjangkau tapi sudah punya fitur seperti itu. Dan saya akan pakai di pergelangan tangan saya. Saya lebih nyaman pakai band sebetulnya. Cuma karena urusan daya tahan baterai, saya tetap keep sebuah smartwatch yang satu ini ya. Ini badak banget. Mudah-mudahan Mi Smart Band 9 atau Xiaomi Smart Band 9 ini juga baterainya awet banget mudah-mudahan. Yuk kita lihat untuk menu lengkapnya ada apa saja. Ini ada stats kayak activity ring ya. Kalori, step, dan juga jumlah keaktifan berdiri. Ada mode workout yang katanya 100 mode lebih. Outdoor running ini kayaknya dia ngambil data GPS dari smartphone ya. Kemudian ada walking, sama ngambil location. Kalau freestyle, ini bisa langsung go karena nggak ngambil location. Ada settingan buat goal dan remindernya. Lalu kalau dilanjut lagi ada activity, ini history recap sesi dari workout yang sudah dilakukan, running course dan training state. Oh, ini ada kayak pelatihnya ya yang ngasih course atau menu latihan yang harus dilalui. Ada heart rate, vitality, SpO2, sleep, stress, weather, kalender, alarm, dan setting. Alarmnya bisa ditambahkan dari bandnya juga. Dan kalau more ini ada event, task, breathing exercise, stopwatch, music, remote control, find phone, downward clock, kemudian silence phone, kamera shutter, timer, flashlight, dan fokus. Timer kenapa di dalam ya? Kalau saya sih butuh banget timer buat bikin kopi soalnya ya. Tapi mungkin nanti menunya bisa diubah di aplikasi. Kita coba. Sekarang kita ke setting dulu. Ada running mode. Oh, ini bisa dibuat pebble atau necklace mode ya. Jadi bisa digantung di leher atau kalau pebble mode ini biasanya diiketin di tali sepatu.
Lalu band display, oh ini buat watch face-nya. Kalau display ini, bentar, ada always on display, bisa di schedule, bisa smart juga. Raise to wake-nya ada, di schedule juga bisa atau selalu menyala. Nah ini auto lock-nya tadi kecepatan ya kalau buat video unboxing, tapi biarin aja dulu. Dan mantap nih, brightness-nya bisa auto cuy. Buat sebuah smart band harga 500.000 bahkan bisa kurang. Sudah ada auto brightness, mantap. Dan cover to sleep-nya juga bisa ya, yang tadi saya tunjukin itu. Raise to wake-nya, cepet juga, mantap lah ini mah. Kemudian ada vibration, do not disturb setting, notification. Apakah mau menyalakan layar atau enggak. Dan di notif kalau lagi dipakai doang, ini juga bisa. Ini saya butuh, karena saya nggak suka smartband atau smartwatch ketika ditaruh di meja, getar-getar terus setiap ada notif. Saya paling nggak suka tuh. Lalu ada auto detect. Ini buat walking, running, cycling, rope jumping, elliptical, and rowing. Jadi dia langsung mendeteksi kalau kita berolahraga tapi lupa menyalakan mode workout-nya ya. Oke. Lalu ada preference, wake method, press and hold screen, sama lock screen. Oke, bisa dipilih press and hold screen ini mau buat ngedit watch face atau enggak. Wake metodenya tap screen atau di swipe up bisa pilih juga. Sama lock screen terakhir. Ada pin, battery, system, dan about. Sistem ini buat ini ya, mau reset atau mau restart, mau dimatiin juga bisa atau connect ke smartphone baru. Oke. Fiturnya lumayan ya, lumayan lengkap. Dan yang saya suka ada auto brightness, kemudian cover to sleep, raise to wake-nya juga cepat banget tadi. Ada always on display kalau mau. Kita tunjukin sedikit deh always on display-nya. Bentar. Always on display itu caranya dari sini. Display dan always on display. Schedule. Oke, schedule sudah menyala. Dan seperti ini always on display-nya. Kelihatan nggak? Memang brightness-nya rendah banget always on display-nya ya. Karena buat menghemat baterai. Tapi jadinya hampir nggak kelihatan. Oke, seperti itu. Menu atau fitur yang ada di band-nya. Saya mau lihat sedikit menu yang ada di aplikasinya. Baterainya udah tinggal 70%. Kemudian, nih, watch face yang bisa di-download banyak banget. Padahal saya belum scroll, tapi udah bilang banyak banget ya. Karena biasanya banyak banget kalau di Mi Fitness ini. Dan banyak yang menarik-menarik. Saya akan coba apply yang 0,29 MB. Cepet banget. Transfer dan installnya cepet banget. Nggak kayak waktu update software tadi ya. Nah, apakah always on display-nya ngikutin? Iya, ini berubah. Always on display-nya beda dari yang tadi. Cuma memang brightness-nya, nah, ini rada mendingan nih. Sisanya kita lihat. Alarm touch reminder, ini nggak usah dibahas ya. Notif udah biasa banget. Heart rate. Ini buat kesehatan juga. Nah, aplikasinya bener nih. Bisa di-sort kayak gini. Yang jarang dipakai nanti bakal masuk di menu more tadi ya. Kayak timer, padahal saya timer butuh. Jadi mau saya naikin ke atas. Dan nggak usah dipencet save dulu atau checklist dulu. Dia udah langsung otomatis ke update ke band-nya. Nih, kalau nggak percaya kita coba lagi. Tuh, timer udah di atas sekarang ya. Mantap. Lalu, apalagi yang bisa diubah? Widget. Oh, ini kayak di waktu saya unboxing Smart Band 8 Pro ya. Bisa ditambahkan dan bisa diubah urutannya. Layoutnya cuma ada 2. Dengan 1x2 atau yang full kayak gini ya. Ini bisa 2 info yang dimasukin. Misalkan stress sama timer, ada nggak timer? Bentar, di sini stress. Bisa, save. Ini sudah 5 page dan masih bisa nambah lagi. Kita coba masukin stats, heart rate aja. Bisa dan masih bisa nambah lagi. Jadi nggak cuma 4 atau 5 layar ya, dia bisa lebih dari itu. Mantap. Untuk widgetnya. Kemudian ada short app udah, sleep mode, DND, find device, set password, sisanya udah lah ya. Tinggal saya mau pilih connect new phone. Kenapa? Karena abis ini
saya mau switch ke iPhone buat ngeliat apakah fiturnya selengkap di Android ini atau tidak. Jadi jangan lupa nonton part 2 dari video ini ya, di mana saya akan pairing band ini ke iOS atau ke iPhone. Ini dia smart band barunya Xiaomi yang harganya masih 500 ribuan, mantap. Bahannya masih tetap berkualitas dan fitur serta menunya enak banget buat dipakai. Ada always on display, ada auto brightness, cover to sleep juga ada. Kemudian beberapa fitur yang bisa di custom juga dari aplikasinya, serta watch face-nya yang cepet banget ke install-nya dan banyak pilihannya. Mantap sih ini. Cuma di iPhone kenapa 500 MB? Nonton videonya di part kedua ya. Oke, gitu aja untuk part pertama ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.